Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di Zona Horor. Pada video kali ini saya akan menceritakan salah satu kisah yang dialami teman saya, dan ini kisah nyata yang kita beri judul Bangun Tidur di Alam Goib. Halo, nama saya Ian dan saya berasal dari keluarga yang kurang mampu. Karena masalah ekonomi, saya pun harus terpaksa berhenti sekolah dan pulang kampung untuk membantu pekerjaan orang tua di kampung. Waktu itu saya masih ingat betul dan saya memutuskan untuk berhenti sekolah di bangku kelas 1 SMA. Semua yang saya lakukan semata-mata hanya ingin mencukupi kebutuhan kami sekeluarga. Ibu saya adalah seorang rumah tangga biasa dan ayah saya adalah seorang pekerja serabutan. Pada suatu hari pukul 7.00 saya melihat ayah saya sudah mengasah golok kesayangannya. Lalu saya pun bertanya, "Pak, mau kemana Pak?" Tanya saya dan dijawab Bapak mau ke kebun dan bersihkan lahan buat persiapan ditanam cabai. Dan saya pun mengajukan diri buat ikut Bapak ke kebun. Dan singkat cerita kami pun berjalan dan setelah beberapa lama kami pun sampai di kebun dan saya ikut membantu ayah untuk membersihkan lahan yang sekiranya untuk ditanami cabai tersebut. Alhasil setelah beberapa jam kami bekerja dan merasa kelelahan, kami pun memutuskan untuk beristirahat di jam 12.00. Setelah itu kami pun menyantap makanan yang diberikan mama tadi di rumah untuk mengisi kekosongan perut kami yang sudah keroncongan. Dan di sekitar jam 12.40 saya pun minta izin ke Bapak untuk beristirahat atau tidur sejenak. Nah, kebetulan di kebun kami itu dekat dengan pantai dan enak buat tidur dan sekedar santai saja. Saya pun mengambil daun kelapa yang kering buat dijadikan alas, sekedar berbaring, karena tujuan saya di sini adalah tidur sejenak. Tak disangka angin yang begitu kencang bersepoi-sepoi membuat saya menjadi ngantuk. Dan saya setelah tertidur cukup lama, akhirnya saya terkaget dengan gigitan semut merah yang menggigit kakiku. Dan disinilah saya baru menyadari bahwa saya telah terbangun di tempat lain. Bukan di pantai, bukan di kebun, dan bukan di dekat ayahku berada. Saya melihat kiri kanan, tidak ada siapa-siapa. Saya mencari keberadaan ayah saya dan setelah beberapa jam mencari, hasilnya tetap nihil. Karena tempat ini terasa baru bagiku dan tak pernah kujumpai selama saya ikut ayah ke kebun. Dan di sini saya sudah mulai merasakan putus asa, dan ketika saya berteriak nama ayah untuk kesekian kalinya, saya melihat ada wanita yang rambutnya panjang terurai ke belakang duduk di belakang itu. Rasa takut, gelisah, semua sudah bercampur aduk. Dan tiba-tiba saja sosok yang cantik tersebut bergerak berhadapan denganku. Betapa syoknya aku melihat gadis yang kukira cantik, tapi ternyata tidak memiliki hidung di wajahnya. Dan lebih herannya lagi, aku ditawarkan tidur di rumahnya, sembari menunjuk pohon beringin yang katanya rumahnya berlantai 3. Nih, kalau gua jadi Ian, gua udah pasti lari sih. Waktu dia menunjuk pohon beringin yang katanya itu rumahnya, disinilah saya baru menyadari bahwa saya telah tersesat jauh. Dan saya berlari sambil menangis dan pengen pulang sembari berdoa dalam hati. Ya Allah, jika ini memang hidup terakhirku, temukanlah saya dengan keluarga saya. Setelah beberapa jam berlari, saya menyadari bahwa jalan ini sudah pernah saya lalui. Saya pun berhenti sejenak dan berusaha berpikir positif.
sampai akhirnya terdengar suara redup-redup yang memanggil nama saya. Akhirnya saya pun bergegas untuk mencari sumber suara tersebut, dan setelah beberapa jam mencari, akhirnya saya menemukan sumber suara tersebut. Dan saya langsung saja bergegas untuk menghampiri mereka yang ada di sana. Di sini terlihat ada ayah saya dan beberapa keluarga yang ikut mencari. Dan saya pun bertanya kepada bapak saya bahwa apa yang sebenarnya terjadi. Kata ayah atau bapak saya, kamu sedang hilang selama 3 hari. Dan syukur alhamdulillahnya kamu ketemu di hari ini. Dan saya pun merasa keheranan, karena saya merasa bahwa belum seharian saya ada di hutan ini. Singkat cerita, saya pun dibawa pulang sama orang tua saya. Dan setelah sampainya di rumah, saya langsung disuruh mandi sama orang pintar atau biasa kami sebut sebagai kiai. Dan saya bersyukur sampai sekarang saya masih diberikan kehidupan dan masih bisa bernapas sampai sekarang. Dan mungkin ini akan menjadi pengalaman pahit saya dalam hidup saya, ujar si Ian. Dan cerita pun berakhir sampai di sini. So, buat teman-teman yang mungkin suka dengan cerita yang saya bawakan, silakan like. Jika teman-teman tidak suka, silakan lakukan hal sebaliknya. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.